Halo Literatus. Semoga kalian selalu sehat dan waras selalu. Sebelum lanjut, ayo dukung channel ini. Jessica sudah bebas, mari kembali menyimak keterangan saksi-saksi yang memberatkan Jessica. Sebagaimana diketahui, keterangan saksi sangatlah berpengaruh terhadap seseorang yang dipersidangkan. Keterangan saksilah yang membuat seseorang tersangka diberatkan ataupun diringankan. Kali ini, mari kita cermati keterangan dari saksi-saksi yang memberatkan Jessica. Bahkan ada keterangan yang dijadikan sebagai motif oleh majelis hakim. Menurut pasal 1 angka 26 KUHP, saksi adalah orang yang memberikan keterangan di pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, dilihatnya, atau dialaminya sendiri. Pasal 1 angka 27 KUHP juga menerangkan bahwa keterangan saksi adalah salah satu alat bukti. Sementara itu, saksi de auditu adalah saksi yang bukan saksi fakta, melainkan saksi yang karena dengar dari kesaksian orang lain. Dalam kasus kopi sianida, keterangan-keterangan saksi yang dijadikan fakta persidangan adalah keterangan dari saksi de auditu, yaitu saksi-saksi yang hanya mendengar dari orang lain. Padahal, saksi jenis ini bukanlah alat bukti yang sah. Kali ini, mari kita mencermati keterangan dari 4 saksi yang memberatkan Jessica, yang notabene sebenarnya status mereka adalah saksi de auditu. 4 saksi tersebut adalah Kristi atasan Jessica di Australia, Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna Salihin, Shandy Salihin, kembaran Mirna Salihin, Arif Sumarko, suami Mirna Salihin. Inilah keterangan saksi Edi Darmawan Salihin. Edi Darmawan adalah ayah dari almarhumah Mirna. Edi sangatlah familiar ketika kasus kopi sianida berlangsung, mulai dari tahap awal penyidikan, yang kemudian menetapkan Jessica sebagai tersangka, sampai pada putusan hakim. Edi hampir selalu muncul ke publik, tidak lain untuk menggiring opini publik, untuk menjadikan Jessica sebagai tersangka. Berikut, mari kita perhatikan keterangan Edi dalam persidangan, sebagaimana sesuai Direktori Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Sesampainya di RS Abdi Waluyo, Edi langsung menuju ruangan ICU untuk melihat anaknya Mirna. Ia kemudian memeluk anaknya, menggoyang-goyangkannya, dan memberi napas buatan. Lalu, tiba-tiba Jessica datang memperkenalkan dirinya. Dalam keadaan shock, Edi kemudian mulai menanyakan ke teman-teman Mirna yang ada di situ, termasuk Hani dan Jessica. Edi kemudian menyuruh Jessica dan anak mantunya yang bernama Christopher untuk membeli minuman yang sama yang diminum Mirna, yakni es Vietnam kopi di restoran Olivier. Menurut Edi, ia melakukan itu hanya sekadar ingin tahu saja. Edi kemudian berinisiatif untuk melakukan pemompaan untuk mengambil cairan dari dalam tubuh Mirna untuk disimpan sendiri dan diberikan kepada penyidik. Hal ini dilakukan Edi karena menurutnya warna mulut Mirna yang hitam sangatlah tidak wajar. Krisnamurti kemudian datang bertemu Edi dan menjelaskan bahwa, kalau tidak diotopsi, maka tidak akan ada kasus. Keluarga Edi kemudian menyetujui otopsi, dan dilakukan di Rumah Sakit Kramat Jati, 3 hari setelah kematian. Ketika di RS Abdi Waluyo, Edi tidak memperhatikan orang lain, termasuk kawan-kawan Mirna yang datang ke situ. Edi hanya memperhatikan Jessica, yang menurut Edi bertingkah laku aneh. Jessica mengusap muka Mirna dan mencium pipinya. Jessica kemudian meninggalkan ruangan ICU dengan alasan asmanya kambuh. Edi semakin curiga dengan Jessica. Sementara Hani tidak dicurigainya, karena Hani hanya menangis saja di situ. Pada waktu di RS Abdi Waluyo, Edi minta cairan isi perut dan air liur Mirna, dan diberikan 3 botol. 1 botol untuk dicek oleh dokter pribadi, 1 botol untuk Bareskrim, dan 1 botol diminta oleh Labkrim untuk diperiksa. Edi mengambil salinan CCTV di restoran Olivier. Dalam hal ini, Edi tiba-tiba menjadi penyidik. Bagaimana tanggapan Literatus tentang keterangan Edi Darmawan? Ajaibnya, keterangan Edi Darmawan, yang notabene saksi de audito dalam kasus kopi sianida, pada akhirnya dijadikan dasar kekuatan keyakinan majelis hakim. Keterangan Edi yang rasa-rasanya banyak ngawurnya, kemudian dibantah oleh Jessica. Jessica menjelaskan bahwa, ia tidak pernah bertengkar dengan Mirna. Ia tidak ada sakit hati dengan Mirna. Inilah keterangan saksi Kristi Charter. Sebagaimana diketahui, keterangan saksi yang paling memberatkan Jessica, dan juga paling diyakini majelis hakim adalah saksi Kristi.
Christy adalah atasan Jessica ketika Jessica bekerja di NSW Ambulan, Australia. Saya yakin, kita semua tidak pernah tahu siapa itu Christy. Perlu pula diingat bahwa, keterangan dari Christy memberi dampak besar bagi Jessica dalam kasus kopi sianida yang menewaskan Mirna Salihin. Terutama pula, keterangan Christy sangatlah mempengaruhi JPU dan Majelis Hakim dalam perkara kopi sianida. Kali ini, mari kita simak keterangan Christy. Christy mengenal Jessica ketika Jessica diterima untuk bekerja di NSW Ambulan sebagai desain grafis pada tahun 2014. Christy mengenal kepribadian Jessica. Christy menjelaskan bahwa Jessica memiliki kepribadian ganda. Jessica bisa sangat baik dan ramah kalau kemauannya tercapai, tetapi bisa menjadi pemarah ketika tidak mengikuti kemauannya. Jessica pintar memanipulasi perhatian agar simpati kepadanya, dan akan bersikap dingin dan marah ketika tidak dapat perhatiannya. Jessica, orangnya licik, suka berbohong, dan suka mengada-ada. Christy mencontohkan, Jessica pernah SMS dirinya, awalnya Jessica memuji-muji, kemudian menjelek-jelekannya dengan kata-kata kurang baik. Pendapat Christy, ketika mendengar kejadian Jessica diduga bunuh Mirna, Christy katakan, kalau dilihat dari perilaku-perilaku Jessica selama 8 bulan terakhir, Jessica kapabel bisa melukai, bahkan membunuh orang lain. Christy menuturkan bahwa, Jessica pernah mengikuti pelatihan pertolongan pertama pada korban, yang dilakukan pada minggu pertama Jessica bekerja. Jessica dan Christy pernah bermalasah pada tahun 2015, karena Christy tidak dapat memenuhi permintaan Jessica, yang menginginkan hubungan mereka menjadi sahabat, bukan atasan dengan bawahan. Selama Christy berteman dengan Jessica, ada banyak perbuatan atau kelakuan Jessica yang dianggap tidak wajar. Misalkan, Jessica kecelakaan mobil pada tahun 2016. Pada waktu itu, Jessica mengatakan dia kecelakaan mobil, karena ia pingsan, padahal karena sedang mabuk berat. Jessica juga katakan, tulang punggungnya patah. Namun nyatanya 3 hari setelah kecelakaan, ia sudah masuk kerja. Christy pernah menyarankan kepada Jessica untuk konseling, dengan meminta bantuan psikologi, namun saran itu dianggap seperti sampah oleh Jessica. Pada 15 Oktober 2016, Jessica dirawat di RS Royal Prince Alfred, karena Jessica melakukan percobaan bunuh diri. Pada waktu Christy menjenguk Jessica, Jessica menceritakan kekesalannya kepada rumah sakit, yang belum memperbolehkan ia keluar. Jessica katakan, mereka memperlakukannya seperti pembunuh, padahal, kalau saya mau membunuh, saya pasti tahu caranya, saya mendapatkan pistol, dan saya tahu dosis yang tepat. Christy mengaku tidak tahu dari mana Jessica dapatkan sianida, tetapi yang pasti bahwa Jessica sangatlah licik sehingga bisa saja ia dapatkan sidanida. Christy juga menerangkan bahwa, pada akhir pekan pada 30 Oktober 2015, Jessica dan 2 temannya pergi keluar dari Sydney. Pada sekitar Juli 2014, Jessica pernah menceritakan bahwa ia pernah menikah dan tinggal bersama, tetapi kemudian mereka berpisah. Jessica juga menceritakan bahwa suaminya bersikap kasar, sehingga orang tua Jessica tidak percaya dengan kata-kata dari Jessica. Jessica pada sekitar bulan Oktober 2014 memulai membicarakan pacar barunya yang bernama Patrick, namun pada bulan Desember 2014, hubungan keduanya mulai renggang, karena Jessica tidak datang pada saat acara Natal di rumah Patrick. Christy juga melihat bahwa, Jessica sangat terobsesi sekali dengan Patrick, dan Jessica juga sangat cemburuan, jika ada perempuan yang dekat dengan Patrick. Sekitar bulan Januari 2015, hubungannya mulai retak, karena menurut keterangan Jessica, ada ancaman dari mantan suaminya Jessica kepada Patrick, yang diancam akan dibunuh. Pada tanggal 29 Januari 2015, Jessica melakukan percobaan bunuh diri dengan memotong nadi tangan. Pada tanggal 22 Agustus 2015, Jessica dalam keadaan mabuk menabrak mobil ke rumah jompo, di mana Christy mengetahui dari berita TV. Dan pada saat kejadian, Jessica memperlihatkan rasa tidak bersalah, padahal Jessica menabrak rumah jompo samping kamar penghuni, dan hampir membunuh orang. Pada tanggal 26 Oktober 2015, Jessica kembali melakukan percobaan bunuh diri dengan menggunakan gas barbecue. Tanggal 22 November 2015 Jessica dilaporkan oleh Patrick tentang percobaan bunuh diri. Pada waktu itu,
Jessica masuk rumah sakit, dan tidak boleh pulang karena ingin bunuh diri. Jessica tidak pernah menceritakan tentang temannya yang bernama Myrna, namun Jessica pernah menceritakan, kalau ada kawan perempuannya yang akan menikah di Indonesia, yang katanya akan menikah dengan mantan pacar Jessica, namun Jessica tidak menjelaskan siapa nama kawannya yang akan menikah. Untuk masalah obat-obatan atau narkoba, Christy tidak pernah melihat Jessica menggunakan narkoba, tapi dalam 6 minggu terakhir, perilaku Jessica sama dengan teman-teman Christy, yang Christy pernah lihat menggunakan narkoba. Adapun perilaku terdakwa Jessica seperti pengguna narkoba adalah, Jessica selalu berkeringat, matanya berkaca-kaca, susah jalan, dan apabila berbicara seperti tidak fokus. Pada 26 Oktober 2015, ada polisi datang ke rumah Jessica, membawa surat panggilan sidang untuk kasus kecelakaan mobil, dan saat itu ada orang tua Jessica yang menebus. Orang tua Jessica pada waktu itu mengatakan kepada Christy, akan kembali ke Indonesia dan melanjutkan hidup di Indonesia. Pada 30 November 2015, keluar peringatan dari kepolisian Glebe Sydney, agar Jessica tidak mendekati Christy. Sejak tanggal 1 Desember 2015, Jessica telah diberhentikan dari kantor NSW Amabulan. Inilah keterangan Shandy Salihin. Shandy Salihin adalah kembaran Myrna. Shandy juga dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan terkait kematian Myrna dan terkait Jessica. Shandy mengetahui kabar tentang Myrna setelah ditelepon Arif ketika Arif masih berada di Grand Indonesia untuk mengecek keadaan Myrna yang sudah kolaps. Shandy menerangkan bahwa sesampainya di RS Abdi Waluyo, Shandy melihat muka dan bibir Myrna kebiruan dan ia sempat tanya ke dokter dan dokter menjawab harus di CT scan. Menurut pengakuan Shandy, Myrna pernah memperkenalkan Jessica kepadanya, tetapi Myrna tidak pernah ceritakan Jessica pada Shandy. Sepengetahuan Shandy, malahan teman Myrna yang dekat adalah Hani dan Vera. Shandy kemudian menerangkan bahwa Jessica berperilaku aneh di RS, ia tiba-tiba asma dan Shandy kemudian memanggil suster, dan suster langsung memberikan oksigen pada Jessica, dan setelah itu seperti tidak terjadi apa-apa pada Jessica. Shandy menuturkan, keesokan harinya, saksi menerima SMS dari Jessica, yang menanyakan apa hasil lambung Myrna, tetapi Shandy tidak menanggapinya. Shandy kemudian bertanya kepada Jessica, mengapa tidak datang ke rumah duka Darmais? Jessica menjawab, sedang sakit dan sedang dirawat di RS. Shandy mengaku bahwa, Jessica mengirimkan link berita terkait kopi palsu di Vietnam yang beracun. Shandy juga sempat membuka link tersebut. Shandy juga menerangkan, Jessica mengatakan kepada Shandy bahwa, lihat muka Myrna, dah tenang. Bagaimana tanggapan literatus terkait keterangan Shandy? Apakah penting untuk mengungkap kebenaran kasus kopi sianida? Kalau diperhatikan, ada ketidaksesuaian antara kesaksian Arif dan Shandy tentang kondisi mayat Myrna. Menurut Arif hitam kebiruan, sedangkan menurut Shandy hanya kebiruan. Begitu pula dengan Edi Darmawan, yang berlagak bak penyidik, bukankah akan mencemari barang bukti, terutama CCTV? Inilah keterangan Arif Sumarko. Arif adalah suami dari almarhumah Myrna. Arif juga termasuk dalam kategori saksi de audito dalam kasus kopi sianida, meskipun ia suami dari Myrna. Di dalam persidangan, Arif menerangkan beberapa hal sebagai berikut. Arif menjelaskan bahwa, 2 hari sebelum pertemuan Myrna, Hani dan Jessica di Olivier, Myrna sudah memberitahukan kepada Arif. Dan Arif sendirilah yang mengantar Myrna ke Olivier pada saat kejadian. Arif mengatakan bahwa, selama ia berpacaran hingga menikahi Myrna selama 8 tahun, ia tidak mengetahui bahwa, Myrna memiliki riwayat penyakit. Arif kemudian menjelaskan kejadian pada 6 Januari 2016. Arif dan Myrna bangun tidur jam 9 pagi, Myrna kemudian sarapan sebuah apel Fuji dan segelas air putih. Singkat cerita, pukul 15 atau jam 3 sore, Myrna minum di Starbucks bersama teman-temannya, di MNC Tower Jakarta Pusat. Singkat cerita, pukul 16.35 WIB, atau jam setengah 5 lebih 5 menit, Arif dan Myrna berangkat ke Olivier. Sesampainya di Grand Indonesia, mereka berdua sempat membeli roti di Auntie Ane. Kemudian Arif meninggalkan Myrna, dan pulang ke rumahnya di Menteng. Pada saat Arif sampai di rumah pukul setengah 6 kurang 8 menit, ia ditelepon Hani bahwa, Myrna kejang-kejang dan mulut berbusa.
Arif kemudian langsung menuju Grand Indonesia. 11 menit perjalanan, Arif tiba di Grand Indonesia dan langsung menghubungi Hani. Hani memberitahukan bahwa Mirna sudah dibawa ke klinik Damayati, yang notabene masih di dalam wilayah mall. Ketika Arif tiba di klinik, ia melihat mulut Mirna berbusa dan segera mengambil mobil, untuk segera memindahkan Mirna ke RS Abdi Waluyo. Mereka pun ke Waluyo, Jessica duduk di depan, Hani di belakang untuk menjaga Mirna. Sesamapainya di Waluyo, Mirna langsung dibawakan ke IGD, dan langsung ditindak oleh dokter, dengan melakukan CPR dan napas buatan, kemudian memberitahukan kepada Arif bahwa Mirna sudah meninggal. Sempat dilakukan MRI untuk mengecek pembuluh darah yang pecah, dan hasilnya negatif. Arif kemudian bercerita bahwa komunikasi Jessica dengan Mirna terjadi pada 5 Desember 2015, ketika Jessica sedang menuju Indonesia dari Singapura. Pada 8 Desember 2015, Mirna memberitahu Arif bahwa akan mengajak Jessica untuk makan malam, karena mereka tidak sempat mengundang Jessica pada waktu pernikahan mereka di Bali. Pada 8 Desember 2015 malam pukul 6:30, Arif dan Mirna menjemput Jessica di rumahnya di daerah Sunter, Jakarta Utara. Mereka kemudian ke restoran Bumbuden, di daerah Kelapa Gading. Pada pukul 21, mereka bertiga minum kopi Six Ounces, dan sekitar pukul 23 mereka pulang, dan mengantarkan Jessica ke rumahnya. Bahwa setelahnya, Mirna membuat grup WA bersama Jessica, Hani, dan Vera, yang bernama Billy Blue Days. Sepengetahuan Arif, Mirna dan sendi kembarannya, pernah minum Vietnam es kopi di Olivier, 2 minggu sebelumnya, sehingga Mirna tahu rasa Vietnam es kopi di sana. Arif juga menerangkan bahwa Mirna sering mengunjungi Jessica di Sydney, Australia, dan di sanalah ia dikenalkan dengan Jessica oleh Mirna. Arif mengaku bahwa Mirna dan Jessica tidaklah memiliki hubungan yang khusus, Mirna malah lebih dekat dengan Hani dan Vera daripada Jessica. Arif menjelaskan, kondisi mayat Mirna adalah matanya melihat ke atas, bibir, kuping, kuku kaki dan jari tangannya membiru kehitaman. Arif juga bercerita tentang mantan pacar Jessica, Patrick. Menurut pengakuannya, Mirna pada tahun 2015, pernah menceritakan kepada Arif tentang masalah percintaan Jessica dengan Patrick. Konon, Jessica pernah menceritakan Patrick kepada Mirna, yang mana Patrick pemakai narkoba dan suka memanfaatkan Jessica. Mirna kemudian menasehati Jessica, supaya segera meninggalkan Patrick, yang pemakai narkoba dan bersikap kasar itu. Ternyata, nasihat Mirna membuat Jessica sakit hati dan dendam kepada korban Mirna. Bagaimana pendapat literatus terkait keterangan Arif suami Mirna? Apakah relevan untuk kasus kopi sianida? Ajaibnya, keterangan Arif dijadikan rujukan penting bagi majelis hakim. Tidak heran, motif dalam kasus kopi sianida adalah Jessica sakit hati karena dinasehati Mirna, sebagaimana sesuai keterangan yang disampaikan Arif.